Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengaji seperti biasa, marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Lillahi ta'ala ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji dzurriyyati wa ali baitil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i syuhada'i sholihin wal ulama'il 'amilin al-husin, khususan muallifi hadzal kitab al-Imam An-Nawawi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ila jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ala biniyatid du'a. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah 5 qiraatlah. Baca Fatihah sesuai dengan niatan kita membacanya. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan yang lalu. Jadi Imam An-Nawawi setelah membaca hamdalah, beliau menyebutkan Allah dengan segala sifat-sifatnya, kemudian mencontohkan apa yang telah diciptakan oleh Allah yang semua memberikan pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, yang disebut sebagai ulul albab. Nah, di antara sifat Al-Quran, di antara cara Al-Quran mensifati ulul albab juga menyebutkan sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang punya sifat-sifat seperti yang lalu. Dengan apa yang diciptakan oleh Allah, selalu kemudian bisa mengambil pelajaran, menjadikan wasilah untuk bisa berzikir, sekaligus bersyukur atas segala yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Tentu mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang seperti itu, ya, ibadur rahman, orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, sekaligus tidak gampang tergoda oleh orang-orang yang melecehkan mereka. Bapak Ibu para jamaah, setelah Imam An-Nawawi menyebutkan Allah dengan sifat-sifatnya itu, beliau kemudian menyampaikan sekali lagi pujian, menekankan atau menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuliskan, ahmaduhu, muji sapa ingsun hu ing Allah. Jadi saya memuji kepada Allah. Ablagu hamdin, dengan sebesar-besar pujian. Jadi dengan pujian yang sangat tinggi. Wa asgahu, dengan sesempurna-sempurna pujian. Ya, sebersih-bersih, ya. Wa azgahu, dengan sebersih-bersih pujian. Wa ashmalahu, dan dengan sempurnanya pujian. Wa anmahu, dan dengan bertambah-tambahnya pujian. Jadi pujiannya sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Karena setiap pujian adalah milik Allah, maka Imam An-Nawawi menuliskan beliau memuji kepada Allah dengan pujian yang memuncak.
Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan di dalam satu doa yang diajarkan kepada kita pada saat malam hari. Ini ada doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah, diajarkan kepada sahabatnya, tentu juga diajarkan kepada kita. Nabi itu kalau malam hari doanya begini, Allahumma, wahai Allah, atau doh Allah, ini sesungguhnya kami atau sesungguhnya saya, a'udzu, mohon perlindungan, biridoka, dengan keriduan Engkau ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah dengan bertawassul. Di antaranya wasilah yang digunakan untuk memohon perlindungan Allah adalah keriduannya. Karena Allah, dengan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan rahmatnya. Maka Nabi menyampaikan, Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, mohon pertolongan aku, biridoka, dengan keriduanmu. Dari apa? Min sakhatika, dari kemurkaanmu. Nah, jadi Nabi Muhammad mohon perlindungan Allah dari kemurkaannya. Kemudian Nabi Muhammad mohon lagi dengan menyebut atau dengan bertawassul, wa bi mu'afatika, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan kemaafanmu. Dari apa? Min uqubatika, dari hukumanmu. Kemudian dilanjutkan, wa a'udzubika, dan aku mohon pertolongan, perlindungan bika, dengan engkau ya Allah, minka, dari engkau. Nah, dari engkau di sini berarti dari kemurkaan, dari hukuman dan sebagainya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi ketika dibaca di malam hari, nggih. Jadi kita bisa membaca itu. Allahumma inni a'udzubika biridoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka. Jadi begitu, nggih. Monggo bisa diucapkan bersama-sama. Ini mudah-mudahan ini bisa kita amalkan supaya kita terjaga dari bencana, dari musibah, dari hukuman, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keridhaan dan kemaafan. Karena Allah adalah Maha Maaf, Allah adalah Maha Pengasih. Kita menggunakan sifat-sifat itu untuk memohon perlindungannya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ini doanya. Nanti kita baca bersama-sama. Kemudian Nabi masih melanjutkan ini, la uksi sana'an alaika, la uksi, tidak mampu menghitung saya ini sana'an, atas pujian alaika, kepadamu, anta, yaitu engkau, kama asnaita, sebagaimana engkau memuji ala nafsika, atas diri engkau sendiri. Jadi pujian kepada Allah itu tidak terhingga. Karena itu Rasulullah mengajarkan bahwa aku tidak mampu menghitung pujian kepada engkau sebagaimana engkau memuji atas diri engkau sendiri. Jadi Allah itu memuji dirinya sendiri tidak terhitung pujiannya, karena tidak ada celah bagi Allah, tidak ada kekurangan satupun atas diri Allah, dan semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdu itu artinya segala puji. Lillahi itu kepunyaan Allah, yang para ulama membagi menjadi 4 ya, yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada pujian makhluk kepada Khalik. Jadi kalau makhluk memuji kepada Allah berarti memuji langsung. Pujian makhluk kepada makhluk itu kembalinya juga pujian kepada Allah. Pujian Allah kepada makhluknya itu hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Jadi kalau Allah memuji kepada Rasulullah Muhammad, itu hakikatnya Allah memuji kepada dirinya sendiri. Nah, jadi begitu. Allah memuji dirinya sendiri langsung. Jadi puji Khalik atas Khaliknya. Jadi puji Allah atas Allah. Karena itu kalau disebutkan oleh Nabi, la uksi sanaan, la uksi, tidak mampu bagi kami untuk menghitung sanaan pujian alaika, atas engkau, anta, inggih engkau, kama asnaita, sebagaimana engkau memuji ala nafsika, atas diri engkau sendiri. Nah, jadi ini kalau kita baca
dalam bentuk jamak menjadi la nuksi. Nah, kalau dibaca tunggal, saya artinya la uksi. Makanya tadi saya mulai doa la nuksi, kami tidak mampu menghitung. Nah, jadi begitu. Mari kita baca bersama-sama doa ini, nggih. Allahumma, monggo. Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ini doa jadi yang ditunjukkan di dalam banyak riwayat, antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kembali kepada Imam An-Nawawi tadi, beliau memuji kepada Allah dengan sebesar-besar pujian, sebersih-bersih pujian, dan sesempurnanya pujian dan bertambah-tambahnya pujian, karena tidak ada satupun kekurangan dari sisi Allah. Setelah itu kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan lagi, menyampaikan membaca syahadat. Wa asyhadu, dan aku bersaksi atas sesuatu kelakuan la ilaha, tidak ada Tuhan aila ma'budu bihaqqin fil wujud, tidak ada sembahan yang patut disembah di dalam kenyataannya illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang layak, yang patut dan boleh dan harus disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menyebut Allah, Imam An-Nawawi kemudian menyebutkan lagi sifat-sifatnya. Al-Barru, Allah punya sifat Al-Barru. Jadi zat yang memberikan atau melimpahkan kebaikan, atau melimpah kebaikannya. Jadi sekaligus melimpah kebaikannya dan melimpahkan kebaikan. Jadi Allah itu disebut Al-Bar. Karena itu ada seorang ulama disebut Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar. Jadi kalau manusia Abdul Bar. Jadi kalau kita punya anak, kepengen diberikan nama Al-Bar, depannya ditambah Abdul, okay? Abdul Bar artinya hamba Allah, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi Al-Karim, yang maha mulia. Jadi Allah punya sifat Al-Karim, maha mulia karena pemurahnya. Jadi kalau Al-Aziz itu maha mulia karena keperkasaannya, kalau Al-Karim maha mulia karena pemurahnya. Allah zat yang maha mulia. Karena Allah itu sangat memberi, ya, maha memberi, maha dermawan, sehingga disebut sifatnya Al-Karim, yang maha mulia. Kemudian Ar-Rauf, yang maha penyantun. Jadi sifat Ar-Rauf ini juga menjadi sifat Rasulullah. Jadi ada sifat Allah yang hanya milik Allah saja. Tetapi ada sifat Allah yang juga dimiliki oleh manusia. Contoh sifat Allah yang hanya milik Allah adalah Ar-Rahman. Yang lalu sudah kita sampaikan. Jadi Ar-Rahman itu hanya sifat yang boleh disematkan, ditempelkan kepada nama Allah, kepada nama zat yang disebut lafzul jalalah. Allah itu lafzul jalalah, lafaz yang agung. Jadi selain Allah tidak boleh diembel-embeli Ar-Rahman. Kalau ingin mencantumkan Ar-Rahman sebagai nama, di depannya harus ada, seperti Ibadur Rahman, Abdur Rahman, Syaifur Rahman, dan seterusnya. Tetapi kalau Rahman tok mboten parang. Tetapi Ar-Rauf yang maha penyantun, Nabi Muhammad juga disebut punya sifat Ar-Rauf. Misalnya di dalam surat At-Taubah, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
Raufur Rahim. Jadi Kanjeng Nabi itu juga punya sifat Ar-Rauf, juga punya sifat Ar-Rahim. Ya, tetapi kalau Ar-Rauf Ar-Rahim, Allah yang Maha Raufur Rahim, yang Maha Penyantun, Ar-Rahim juga yang Maha Penyayang. Ada banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat ini. Misalnya di dalam surat At-Tur ayat 28. Innahu sesungguhnya dia, yakni Allah, huwa yaitu Allah, al-barru zat yang maha melimpah kebaikannya. Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Kemudian di dalam surat Al-Hadid misalnya Allah juga berfirman, wa innallaha dan sesungguhnya Allah bikum atas kalian semua la raufun benar-benar maha penyantun, rahimun dan juga benar-benar maha penyayang. Jadi kalau disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mensifati Allah dengan Al-Bar, Al-Karim, Ar-Raufur Rahim itu antara lain diambil dari ayat Al-Qur'an. Kemudian setelah bersyahadat kepada Allah, Imam An-Nawawi juga melanjutkan syahadat berikutnya. Jadi syahadat itu satu gandeng ya, dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid, kemudian syahadat Rasul menyaksikan atas kerasulan. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu adalah hamba Allah. Wa rasuluhu sekaligus utusan Allah. Habibuhu kekasih Allah, khaliluhu kesayangan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi juga hamba Allah, juga kekasih Allah sekaligus kesayangannya. Nah, jadi kalau Allah sangat kasih kepada Nabi disampaikan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah menyampaikan begitu. Kemudian Nabi punya sifat Al-Hadi. Allah juga punya sifat Al-Hadi, Nabi Muhammad juga punya sifat Al-Hadi yang memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, jalan yang kokoh. Nabi Muhammad juga punya sifat Ad-Da'i, yang menjadi dai, yang menyampaikan seruan ila dinil qawim, kepada agama yang tegak, agama yang benar, yakni agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dai kepada agama yang benar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang meneruskan untuk menyampaikan dakwah itu adalah para penerusnya. Siapa para penerusnya? Yakni para pewaris Rasulullah itu. Rasul menyampaikan, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Bukan mewarisi menjadi nabi, tetapi mewarisi tugasnya di dalam menyampaikan dinil qawim ini. Jadi supaya enggak keliru, mewarisi nabi itu yang diwariskan tugasnya, bukan kenabiannya. Nah, karena nabi itu adalah wahyu yang dipilih oleh Allah. Orang yang mendapatkan wahyu yang dipilih Allah itu adalah para nabi, dan Nabi Muhammad disebutkan sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu penutup. Disebut penutup berarti sesudahlah nabiyya ba'di wala rasulah, tidak ada nabi sesudahku. Di dalam sabda Nabi bilang begitu. Wala rasulah, dan juga tidak ada utusan Allah sesudahku. Karena itu kalau kemudian zaman sekarang atau zaman sesudah Rasulullah ada orang ngaku mendapatkan wahyu, maka itu berarti aliran apa Pak Bu? Aliran sesat gitu ya. Apa ada kelompok yang ada sesudah Rasulullah SAW yang mengaku mendapatkan wahyu? Banyak ya, diantaranya ada tokoh yang berasal dari India ya, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku mendapatkan wahyu. Dia ngaku wahyunya itu dikumpulkan di dalam satu buku yang disebut Tadhkirah. Nah, Tadhkirah itu sebenarnya adalah Al-Quran yang dicuplik-cuplik begitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran dicuplik, kemudian dikasih tambahan terjemahan, dikasih tambahan penjelasannya dia. Kemudian diklaim sebagai wahyu Allah.
Nah, jadi tazkirah yang menjadi pedomannya Jemaat Ahmadiyah ini adalah bukan wahyu. Nah, Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi palsu. Nah, ini yang juga perlu kita ketahui. Nah, paham Ahmadiyah ini pecah menjadi dua. Nah, karena yang diteruskan oleh anak turunnya Mirza Ghulam Ahmad itu namanya Jemaat Ahmadiyah. Atau kalau di Indonesia namanya Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Ini kelompok yang dilarang oleh pemerintah Indonesia karena menyampaikan ajaran bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi dan rasul Allah. Berarti ini ajaran aliran yang menyimpang. Bahkan orang yang mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad itu dikatakan murtad, keluar dari Islam. Karena bertentangan dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu disebut Khatamun Nabiyyin, jadi penutup para nabi. Baik di Al-Quran juga disampaikan begitu, di hadis juga disampaikan. Nabi menyampaikan fala rasula wala nabiyya ba'di, tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku, kata Rasulullah. Saya lanjutkan. Kemudian Imam An-Nawawi setelah menyampaikan syahadat, dua kalimat syahadat, beliau kemudian menyampaikan salawat. Salawatullah, semoga rahmat Allah wassalamu dan keselamatannya alaihi, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sairin nabiyyin, dan atas seluruh para nabi, wa ali kullin, dan atas keluarga para nabi, wa sairis sholihin, dan kepada semua orang-orang soleh. Nah, ini sudah kita bahas pada yang lalu, ya. Jadi kalau kita menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya adalah kita minta luberan, ya, minta balen, supaya tidak ada orang seperti orang-orang non-muslim yang mempertanyakan ini, Nabi Muhammad itu kok masih minta didoakan? Katanya orang yang terbaik kok masih minta didoakan oleh umatnya, kan begitu ya? Sudah kita jawab bahwa doa kita untuk menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya adalah kembali kepada kita sendiri. Itu penghormatan kita kepada Rasulullah sekaligus manifestasi cinta kita kepada Nabi dengan kita menghormatinya dan kita memujinya, maka hakikatnya kita ingin mendapatkan luberan, ya, karena seperti yang disampaikan oleh Nabi sendiri, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyron. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan membalas solawat itu dengan 10 kali lipat. Nah, karena itu Imam An-Nawawi pun membaca solawat. Sholatullahi alaihi wassalamuhu. Sholatullahi wassalamu alaihi. Kemudian solawat kepada para nabi, wa ala sairin nabiyyin, dan atas seluruh para nabi, wa ali kullin, dan atas ahli atau keluarga dari para nabi itu, wasairis sholihin, dan bersolawat mendoakan kepada orang-orang soleh. Jadi mendoakan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Jadi kalau kita ketemu seorang kiai, kita mendoakan para kiai itu hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Kan ini kan kalau kita ketemu Pak Kiai pun Pak Kiai, kita doakan kan gitu. Kalau kita ketemu sesama muslim, kita membaca apa? Salam kan? Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kesejahteraan tetap tercurahkan kepada kalian. Nah, jadi kita ini Islam itu mengajarkan untuk saling mendoakan. Jadi kita bertemu itu mengawali mendoakan hukumnya sunnah, tetapi menjawab orang yang mendoakan kita hukumnya wajib. Kalau panjenengan dikasih ucapan selamat, assalamualaikum, jawabnya minimal waalaikumsalam.
Tetapi akan lebih baik kalau kita dikasih penghormatan assalamualaikum, kita mendoakan balik dengan lebih panjang lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepada kalian, demikian juga rahmat Allah juga tercurahkan kepada kalian. Jadi begitu. Kenapa? Kata Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kalian dikasih penghormatan dengan ucapan selamat, maka kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sepadan. Jadi kalau kita diucapkan selamat, salam, maka kita membalasnya minimal waalaikumsalam. Syukur-syukur waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kalau salamnya sudah notok-mentok, ada orang mengucapkan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjenengan jangan menjawab waalaikumsalam toh. Iku berarti wong pedit, nggih. Orang pelit ini nggak tahu diri, dikasih didoakan kemudian nggak dibalas. Apalagi tidak membalas, karena itu kalau tidak membalas dosa kita. Karena itu hukum membalas salam itu adalah wajib. Menyampaikan salam hukumnya sunnah, memulainya ketika kita bertemu, menjawabnya hukumnya wajib. Nah, tradisi salam itu nanti sampai dibawa sampai ke surga. Jadi di dalam surga itu para penghuninya saling ketemu itu tahiyatuhum salam, disebutkan di dalam Al-Quran. Penghormatan sesama mereka dengan mengucapkan salam. Jadi ahli surga itu membiasakan salam. Jadi kalau ketemu salam. Jadi di sana itu sesama ketemu salam. Para malaikat pun ketemu mereka juga mengucapkan salam. Jadi mengucapkan doa. Jadi itu biasakan kita memang seperti itu. Oke? Mudah-mudahan dengan begitu kita membiasakan tradisi yang baik. Saya lanjutkan kemudian. Setelah Imam An-Nawawi menyampaikan itu, baru menyampaikan satu pandangan. Amma ba'du, adapun sesudah itu, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh benar-benar berfirmanlah Allah Ta'ala. Jadi Imam An-Nawawi menyampaikan firman Allah. Firman yang mana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sama 57. Yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Nah, ini firman Allah yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Memulailah beliau menjelaskan latar belakang kenapa beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Dasar pemikiran beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini adalah berangkat dari surat Az-Zariyat ayat 56 sama 57. Yang artinya wa ma khalaqtu orang dadi akan sapa ingsun. Ini Allah berfirman begitu. Al jinna, aku tidak menjadikan jin, wal insa, dan menjadikan manusia, illa kecuali liya'budun, supaya beribadah. Liya'budun maksudnya liya'buduni, supaya beribadah kepadaku. Nah, kulolan panjenengan sedaya ini diciptakan oleh Allah, hakikatnya supaya kita ini beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita itu memang dikongkon ibadah. Sebab Allah menyampaikan, ma uridu minhum, aku tidak mengendaki minhum saking mereka, maksudnya dari manusia itu, dari jin. Allah tidak butuh dari manusia, dari jin, mir rizkin, dari rezeki. Allah nggak butuh rezeki. Wong Allah yang juga justru yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma uridu, dan aku tidak membutuhkan, aku tidak mengharapkan ayyut imun, untuk mereka memberikan makan kepadaku, karena Allah sendiri yang justru memberikan makan kepada mereka. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah atas membuat manusia, menciptakan manusia itu bukan dibutuhkan, yang diperintahkan oleh Allah atas manusia ini adalah untuk beribadah. Jadi kita ini diciptakan aslinya, pokoknya itu untuk beribadah. Nah, ibadah itu apa yang dimaksud ibadah itu?
Ibadah itu adalah semua amalan yang baik. Semua amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah itu adalah ibadah. Jadi ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Nah, ibadah itu adalah nama dari semua ismun jami'un, semua nama dari semua likulli ma atas apa-apa yuhibbullah yang Allah suka, wa yardau dan Allah senang dengannya. Jadi semua yang disukai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah itulah ibadah. Jadi kalau kita melakukan apa saja, bekerja, panjenengan kerja untuk mencarikan rezeki untuk anak-anak kita dan kita niati supaya keluarganya sejahtera dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, maka sekalipun pekerjaan itu sifatnya adalah duniawi, tetapi itu dinilai ibadah karena Allah senang. Nggih, monggo. Nggih. Ya kita keraskan bacaan kita, ya supaya orangnya paham. Kalau kita baca waalaikum begitu saja. Nah ini khusus, jadi etika menjawab salam. Kalau kebetulan yang menyampaikan salam itu tidak seagama dengan kita, maka Rasul mengajari kita cukup menyampaikan waalaikum begitu. Tetapi kalau bareng-bareng lain lagi. Ada non-muslim, ada orang muslim sama-sama mengucapkan salam kepada kita bareng-bareng. Kita jawabnya ya tetap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena itu hakikatnya kita mendoakan semua, kan enggak secara khusus itu. Tetapi kalau ada seorang saja waalaikum gitu. Kita menyampaikan begitu. Karena itulah ini menjadi hal yang penting sekarang ini. Jadi sekarang ini kan ada satu tradisi ya. Orang itu disuruh menyampaikan tahiyat. Ini jadi menyampaikan tahiyat. Tahiyat itu penghormatan dari seluruh agama, ya. Budayanya begitu. Jadi semestinya enggak perlu begitu. Kenapa? Karena hakikat toleransi ini sedikit saya menyimpang karena ada pertanyaan itu ya. Toleransi itu berasal dari bahasa Inggris, tolerance ya. Toleransi itu artinya daya tahan. Daya tahan terhadap sesuatu yang berbeda itu namanya butuh toleran. Karena itu bahasa toleransi itu ada di dalam banyak istilah. Di dalam ilmu kedokteran ada kata-kata toleransi. Di dalam ilmu kesehatan ada kata-kata namanya toleransi antibiotik, toleransi bakteri terhadap antibiotik. Nah, begitu. Di bidang fisika ada toleransi tegangan, maksudnya tegangan yang bisa ditoleransi. Jadi tegangan yang normal mestinya 220, tetapi satu alat itu bisa mentoleransi ketika terjadi lonjakan tegangan. Tegangan yang tidak dikendaki tapi masih mampu ditahan itu disebut toleransi tegangannya. Kan begitu. Nah, di dalam hubungan kemasyarakatan juga demikian, ada toleransi terhadap sesuatu yang berbeda. Tetangga kita kebetulan berbeda agama. Kita toleransi. Apa bentuk toleransinya? Tidak maksa. Karena apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi gak boleh duwe tangga misalnya tanggane masjid non muslim terus dipaksa ngono masjid, ora perlu kan begitu. Itu namanya toleransi, daya tahan. Mereka berangkat ke rumah ibadah mereka, kita nggak perlu juga jaga-jaga, nyegah-nyegah, itu namanya toleransi. Nah, prinsip di dalam toleransi mestinya begitu. Tidak memaksa untuk sama. Lah saiki itu toleransi dikongkon podo. Gitu. Salam kuwabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sampai macam-macam disebut. Nah, ini bisa bermasalah. Yang semestinya kita nggak perlu melakukan itu. Jadi bagi orang Islam
kita sampaikan saja. Kalau ingin mengucapkan salam, misalnya kita jadi pejabat, cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin misalnya nambah, misalnya selamat pagi, justru nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyebutkan ungkapan misalnya, mohon maaf ya ini kepada, jadi kalau ada non muslim mengetahui, kalau kita nyebut namo buddhaya, apa artinya namo buddhaya itu? Terpujilah Buddha. Loh, kita ini nggak pernah nyebut kepada Nabi Muhammad terpujilah kok, gitu. Yang kita sebut itu apa? Alhamdulillah. Pujian kepada siapa? Allah. Segala puji itu milik Allah loh. Kok ini kemudian kita ini sambutan namo buddhaya, terpujilah sang Buddha. Apa gak keliru bagi orang Islam? Nah, kita toleransi nggak perlu seperti itu. Nah, ini yang menjadi aneh sekarang ini. Maka dulu waktu saya menjadi sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, membuat seruan tentang itu, menyampaikan pandangan tentang itu, ya. Nah, sebaiknya untuk menghindari di sana ada sesuatu yang muskil, ada syubhat, ya. Maka orang Islam cukuplah menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak jadi begitu. Kalau kemudian itu ada isinya yang kita datangkan, kita ini adalah semuanya non muslim, kita enggak pakai salam. Selamat pagi bapak-bapak, selamat pagi para hadirin, selamat siang para hadirin, gitu aja enak gitu ya. Enggak usah menyebut tadi. Karena ini adalah lafadz khusus, salam itu ada tuntunan syariatnya. Jadi begitu, ya. Ini pertanyaannya tadi itu terpaksa saya jawab panjang karena memang butuh jawaban panjang, ya. Jadi sekali lagi untuk menjadi sikap toleran tidak perlu memaksa menjadi sama karena memang berbeda. Jadi walaupun Islam itu mengatakan innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu hanya Islam, tetap saja nggak boleh kita itu memaksa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Karena la ikraha fiddin. Kenapa? Qad tabayyana, sudah jelas. Ar-rusydu yang lurus minal ghayy, dari yang menyimpang. Jadi antara yang lurus dan menyimpang itu sudah jelas, sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Karena sudah jelas, maka memang nggak boleh dipaksa-paksa. Seperti itu prinsipnya. Karena itu zaman dahulu itu ketika orang-orang kafir itu berusaha mempengaruhi Nabi sampai mentok, nggak berhasil. Jadi Nabi Muhammad bersama dengan para sahabatnya ketika dakwah itu menyampaikan tauhid, orang kafir itu pertama risau, tapi lama-lama kemudian capek. Nah, ketika capek bernegosiasi, Muhammad, begitu. Sudahlah sesekali kamu menyembah Tuhan saya nanti tak menyembah Tuhanmu. Nah, jadi begitu. Itu kan namanya kerjasama yang nggak benar. Nah, turunlah surat yang menjelaskan, kul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah ma ta'budun, yang engkau sembah. Wala antum, dan engkau juga abiduna ma'abud, jadi menyembah sesuatu yang tidak aku sembah. Wala ana abidun, dan aku sendiri bukan penyembah ma'abadtu, apa yang kalian sembah. Maka konklusinya lakum dinukum waliyatin, udahlah sekarang awakmu agamamu, saya juga agama saya. Jadi begitu. Itu namanya prinsip toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, di Al-Quran juga disebutkan memang tetangga yang non-muslim, kalau memang dia bukan memusuhi kita, ya tidak ada salahnya kita berhubungan dengan baik. Karena memang tidak dilarang. La yanhakumul ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ini nanti bisa dibersani. Jadi begitu, ya. Jadi ini sudah waktu masuk isya, okay? Kita akhiri sekian. Karena ada pertanyaan seperti itu, saya jawab panjang. Mudah-mudahan penjelasan ini
bisa kita terima. Dan kalau ada ini sound ini keluar kan, kalau sound ini keluar ada tetangga sini yang berbeda agama dengan kita, tentu ini hak mereka, kita nggak akan mengganggu ya. Walaupun tetap di dalam menyampaikan dakwah kita diperintahkan untuk terus menyerukan. Jadi dakwah Islam itu memang disampaikan dua hal. Yang pertama adalah dakwah ilal Islam, kemudian dakwah untuk menghidupkan kembali ajaran Islam di dalam masyarakat. Jadi begitu. Ya.